Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan karunia-Nya kepada kita, melimpahkan nikmat-nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba-Nya yang soleh, yang senantiasa mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah yang dijadikan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semua memperoleh syafaat dari beliau. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nabi memiliki posisi dan martabat yang paling agung, paling tinggi. Oleh sebab itu Allah bersolawat kepadanya. Allah berikan kenabian, Allah berikan kerasulan, Allah jadikan sebagai rahmatan lil alamin. Allah berikan kemenangan-kemenangan di dalam peperangan. Allah berikan mukjizat yang paling agung, yang sampai saat ini dan hari-hari esok dan terus sampai datangnya hari kiamat, mukjizatnya kekal abadi. Tidak ada yang bisa menandingi mukjizat beliau, yaitu kitab suci kita Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya, mengangkatnya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu sebutanmu, hai Muhammad. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ada penulis Michael Hutz 100
tokoh yang paling mulia, yang paling sukses adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau penulis tersebut tidak beriman dengannya. Ini menunjukkan satu penilaian yang objektif, penilaian yang jujur, bahwa khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia. Beliau paling bertakwa, beliau paling agung akhlaknya, beliau paling berjasa bagi umat manusia, bahkan bagi seluruh alam semesta. Kalau tidak diciptakan beliau, kita tidak diciptakan. Kalau bukan karena beliau, alam semesta tidak diciptakan Allah. Jadi manusia yang paling berjasa adalah beliau. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar kita berterima kasih kepada orang yang telah berjasa. Kalau tidak diajarkan dan tidak dibimbing, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana membayar jasa. Para malaikat pun bersalawat kepadanya, selalu berdoa untuknya. Allah mengajarkan dan membimbing kita, memerintahkan kepada kita bersalawat juga kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan berikanlah salam kepadanya. Ini adalah perintah sekaligus bimbingan untuk kita semua, agar kita bersalawat kepada beliau sebagai tanda terima kasih dan syukur. Tanpa beliau kita nggak mungkin mau duduk di masjid saat ini. Tanpa beliau kita nggak mungkin kenal siapa pencipta kita. Tanpa beliau kita nggak mungkin dapat bersilaturahim seperti sekarang ini. Tanpa beliau apapun tidak ada dan tidak akan terjadi. Oleh sebab itu setidaknya orang yang beriman membaca salawat kepada beliau sebagai tanda terima kasih, berbuat baik kepadanya. Kita tidak akan bisa membalas seluruh jasa-jasanya. Apa yang pernah diperjuangkan, apa yang pernah dikorbankan dahulu, yang pada saat ini kita bisa rasakan, kita bisa nikmati. Segunung emas pun, sebanyak apapun berlian dan intan, seluruh harta dan kemewahan dunia dikumpulkan untuk membayar jasa beliau, tidak akan terbayar. Oleh sebab itu jangan sampai orang yang beriman tidak termasuk orang yang berterima kasih kepadanya, sama sekali tidak mau berbuat baik dan membalas jasa. Oleh sebab itu membaca sholawat sebagai tanda terima kasih kepada beliau. Banyak kalimat-kalimat sholawat yang bisa kita ucapkan. Bisa yang ringkas, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga agak panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa salawat inilah sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita di masa hidup dan matinya selalu peduli kepada kita. Ketika menjelang ajal sampai kepada beliau, yang diucapkan bukan keluarganya, bukan salah satu anaknya, tetapi umatnya, ummati, ummati, azizun alaikum. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum, sangat berat hatinya melihat segala penderitaan dan kesulitan yang diderita oleh umat. Sedih berat hatinya melihat keadaan-keadaan yang dirasakan oleh umatnya. Ketika beliau akan meninggal dunia, menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika beliau telah meninggal dunia, amal-amal perbuatan umatnya diperlihatkan dan ditunjukkan kepada beliau. Kemudian beliau melihat dan menyatakan, ma wajartu min khairin hamidullah. Yang kulihat dari kebaikan-kebaikan dikerjakan oleh umatku, aku ucapkan segala puji bagi Allah. Wa ma wajadtu min syarrin istaghfartu lakum. Dan ketika aku melihat keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh umatku, maka aku memohon ampun kepada Allah untuk kamu sekalian. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidup dan matinya tetap prihatin, peduli, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersalawat kepada beliau menunjukkan bahwa kita cinta kepada beliau, dan beliau pun akan cinta kepada kita. Satu kali saja dibaca, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa-siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan balas 10 kali. Seorang mukmin sekali bersalawat dibalas oleh Allah 10 rahmat. Bagaimana 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bahkan umatnya yang terbanyak membaca salawat nanti paling dekat dengan beliau di surga. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Oleh sebab itu, isilah waktu-waktu kosong, waktu-waktu senggang, di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, baca sholawat. Karena membaca sholawat tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Membaca sholawat tidak memerlukan keluarnya keringat. Membaca salawat bagaimana hati kita, sejauh mana cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah salawat pagi, petang, siang, malam, di kantor, di tempat pekerjaan, di jalan, apalagi di masjid, di musola, di tempat pengajian. Baca salawat. Sesungguhnya ketika
umat beriman membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan rahmat. Bukan saja rahmat itu bermanfaat buat orang yang membaca salawat, tetapi bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, untuk tempat, untuk daerah, negara, tidak perorangan, bahkan kelompok, keluarga, masyarakat, bangsa akan tercurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila terus mendengungkan dan menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu menutup mulut, yang mengunci lidah ketika mendengar nama Muhammad disebut, ketika mendengar Rasulullah dikumandangkan, ia dengar namun mulutnya terkunci rapat, tidak bersalawat kepadanya, dikatakan adalah orang yang pelit. Nabi kita bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang koret, orang yang pelit adalah orang yang apabila aku disebut di sisinya ia tidak membaca sholawat kepadaku. Inilah hadirin sekalian, jangan sampai kita dinilai orang yang pelit padahal memiliki harta yang banyak. Jangan sampai kita dikatakan orang yang medit padahal kita memiliki dan menyandang jabatan yang tinggi. Percuma yang kita miliki itu semua apabila kita dinilai orang yang pelit oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dari umatnya tidak akan lepas dari kumpulan dan kelompok yang dipimpin oleh beliau nanti masuk ke dalam surga. Kita semuanya masuk ke dalam surga dipimpin oleh beliau. Bagaimana kalau beliau menilai kita orang yang pelit dan bakhil? Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mulai saat ini bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya membaca salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dicintai beliau, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanda dicintai Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Cinta kita kepada Allah dan cintanya Allah kepada kita tergantung bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah wa tubu ilaih, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhal mu'minun ittaqullah la'allakum turhamun.
Qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi buyutina ya Allah ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah aqimus shalah wa la dzikrullahi akbar.